Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sari Susanti, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi, semester 5, Prodi PG PAUD. Video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran kurikulum dari masa ke masa dengan mata kuliahnya pembelajaran kurikulum pendidikan anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Khairiyah MPD. Berikut videonya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Susanti. Saya mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi PG PAUD dengan NIM 186207002, kelas reguler A2, dengan mata kuliahnya kurikulum pendidikan anak usia dini, dengan dosen pengampu Ibu Khairiyah MPD. Video kali ini saya akan mempresentasikan yaitu kurikulum dari masa ke masa. Berikut PPT-nya. Oke, tadi saya sudah memperkenalkan. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan tugas UTS saya ini, yaitu tentang kurikulum dari masa ke masa. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Selanjutnya yaitu kurikulum dari masa ke masa. Dari Kemendikbud, ternyata selama ini Indonesia telah berganti kurikulum sebanyak 11 kali, terhitung sejak Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 68, 75, 84, 94, 2004, 2006, 2013, dan 2015. Berikut saya akan memaparkan masing-masing tahun tersebut. Yang pertama yaitu kurikulum di tahun 1947 atau disebut Rencana Pelajaran 1947. Yaitu kurikulum pertama lahir pada masa kemerdekaan ini memakai istilah bahasa Belanda Leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah kurikulum dalam bahasa Inggrisnya. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum ini sebutan Rencana Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan pada 1950. Yang kedua yaitu kurikulum 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Paling menonjol sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini, yaitu setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajarkan satu mata pelajaran. Yang ketiga yaitu
kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964. Namanya Rencana Pendidikan 1964. Ciri-ciri kurikulum ini, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Berikutnya yang keempat yaitu kurikulum 1968. Lahir pada masa Orde Baru, kurikulum ini bersifat politis dan menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Muatan materi pelajaran bersifat teoretis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Yang kelima yaitu kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SD, Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO atau Manajemen by Objective. Metode, materi, dan tujuan pelajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Yang keenam yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian meski mengutamakan pendekatan proses. Tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang berikutnya yaitu yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum di tahun 1975 dan tahun 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan, disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Akhirnya kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Yang kedelapan yaitu kurikulum 2004. KBK kurikulum berbasis kompetisi. Yaitu sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 disebut kurikulum berbasis kompetisi atau KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan, pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Berikutnya yaitu yang ke-9, kurikulum 2006, KTSP dalam kurung kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya.
hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut KTSP. Yang ke-10, kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Yang terakhir yaitu kurikulum 2015. Kurikulum tahun 2015 ini ternyata masih dalam tahap penyempurnaan dari kurikulum 2013. Namun, ujian nasional yang digelar pada tahun 2015 ternyata menggunakan kurikulum 2006, yaitu KTSP. Karena untuk saat ini, siswa yang sekolahnya sudah menggunakan kurikulum 2013 baru melaksanakan 3 semester. Demikian penjabaran saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kesimpulan dari kurikulum dari masa ke masa yang tadi telah dipaparkan, yaitu meskipun banyak definisi kurikulum yang satu dengan yang lain saling berbeda dikarenakan dasar filsafat yang dianut oleh para penulis berbeda-beda, dan juga kelemahan dan kelebihannya pun masing-masing berbeda-beda. Walaupun demikian, ada kesamaan satu fungsi, yaitu bahwa kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum mengandung sekian banyak unsur konstruktif supaya pembelajaran berjalan dengan optimal. Sejumlah pakar kurikulum berpendapat bahwa jantung pendidikan berada pada kurikulum. Baik dan buruknya hasil pendidikan ditentukan oleh kurikulum. Apakah mampu membangun kesadaran kritis terhadap peserta didik ataukah tidak? Dengan demikian, kurikulum memegang peran penting bagi keberhasilan sebuah pendidikan dan bagi peserta didik. Terima kasih.